Kelas Filosofi Pendidikan oleh Tri Yulia Arma, SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya Tri Yulia Arma, kemudian ada rekan saya Ibu Nindi Wulandari dan juga Ibu Melani Alfitri. Yang mana pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari UAS atau ujian akhir semester dari mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Yang mana dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Maria Montessori MED MSc. Baik, yang pertama saya akan mulai menjelaskan mengenai hasil dari UAS saya tersendiri terlebih dahulu. Yang mana soalnya di sini yaitu tentang Kode Mandiri dengan menggunakan model lingkaran emas Golden Circle tentang mengapa, bagaimana, apa dari mata kuliah filosofi pendidikan ini, pendidikan nasional ini. Nah, kita mulai dari kata why. Nah, why ini adalah tujuan, alasan, keyakinan, dan motivasi. Nah, mana tujuan saya mengikuti perkuliahan filosofi pendidikan nasional ini yaitu untuk menambah performa saya sebagai calon guru yang profesional di masa yang akan datang. Karena dengan adanya mata kuliah ini dapat mempertajam wawasan kita sebagai pendidik tentang dasar-dasar dari pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara yang sesuai dengan filosofi pendidikan nasional dan Pancasila. Kemudian selanjutnya dari kata how, yaitu strategi dan kebutuhan. Yang mana strategi yang saya gunakan untuk dapat mencapai tujuan tersebut adalah dengan mempelajari dan memahami tentang pemikiran-pemikiran oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya tentang pendidikan nasional ini. Kemudian lebih mengenal sosok beliau serta perjalanannya di bidang pendidikan. Untuk mencapainya, saya membutuhkan buku-buku tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dan perjuangannya dalam pendidikan nasional. Kemudian, golden yang berikutnya adalah what, yang mana langkah-langkah konkret dan waktu yang dibutuhkan. Nah, sebagai calon guru profesional, hal pertama yang dapat saya lakukan yaitu dengan mempelajari serta memahami dasar-dasar dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sejalan dan yang berkaitan dengan filosofi pendidikan nasional dan juga Pancasila. Kemudian selanjutnya yaitu diimplementasikan kepada diri sendiri terlebih dahulu. Apabila kita sebagai pendidik sudah tertanam buah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara ini, barulah kita terapkan atau implementasikan kepada peserta didik kita di sekolah. Jadi kita mulai dari diri kita terlebih dahulu. Kemudian soal selanjutnya itu sosok Ki Hajar Dewantara bagi seorang guru atau calon guru dalam membentuk jati diri seorang pendidik. Nah, seperti yang sudah terlampir di layar, ini adalah bapak dari Ki Hajar Dewantara, yang mana Ki Hajar Dewantara ini sosok pahlawan pendidikan Indonesia yang dikenal dengan julukan Bapak Pendidikan Nasional. Beliau ini dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 3 Mei 1889. Kemudian, Ki Hajar Dewantara ini adalah sosok panutan bagi calon guru ataupun guru-guru hebat yang akan menjadi penerus atau generasi peradaban bangsa. Sosok pahlawan pendidikan yang harus kita tiru dan kita jadikan panutan untuk menjadi seorang guru. Nah, ini bisa dilihat bahwa pemikiran dari Ki Hajar Dewantara tentang dasar-dasar pendidikan ini sangatlah menginspirasi calon guru atau guru untuk berupaya merancang dan menerapkan pembelajaran yang berpihak dan memerdekakan peserta didik. Kemudian guru memiliki peran yang komplit baik itu sebagai fasilitator maupun sebagai motivator dan lainnya. Sesuai dengan 3 semboyan dari Ki Hajar Dewantara ini, seorang guru itu adalah yang pertama adalah ingarsa sang tulada, yang artinya seorang pendidik itu harus memberi contoh atau panutan dari depan. Nah, kita itu sebagai calon guru atau sebagai guru, kita tuh dari depan itu harus menjadi modeling bagi peserta didik kita, harus bisa mencontohkan hal-hal yang baik, mulai dari diri kita sendiri, barulah kepada peserta didik kita. Kemudian yang kedua itu ada ingmadya Mangun Karsa, yang mana seorang guru itu dari tengah itu adalah memberikan dorongan dan juga semangat. Nah,
Yang mana di dalam kelas itu, apabila kita sebagai seorang guru, kita harus menjadi pendidik yang mampu mendengarkan bagaimana peserta didik kita memberikan semangat dan dorongan dan motivasi kepada peserta didik kita supaya tumbuhnya semangat belajar dari dalam diri peserta didik kita. Yang ketiga itu ada Wuri Handayani, yaitu guru itu sebagai pendidik yang terus-menerus menuntun, menompang dan menunjukkan ke arah yang benar. Jadi kita tuh dari belakang itu selalu mengamati peserta didik kita berikan dorongan, kita berikan semangat, apakah tujuan pembelajaran atau CP yang sudah ditetapkan itu sudah tercapai atau tidaknya. Nah, itulah peran kita sebagai guru. Selanjutnya yang ketiga, penerapan dasar-dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara dalam wujud aksi nyata di lingkungan sekolah. Ki Hajar Dewantara ini memberikan pemikiran-pemikiran tentang dasar-dasar pendidikan, yang mana menurut Ki Hajar Dewantara ini, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, sebagai wujud dari aksi nyata di lingkungan sekolah, saya sudah merancang dan melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Hal ini dilakukan supaya terciptanya pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Selanjutnya, berdasarkan tuntutan kurikulum Merdeka, guru itu harus mampu merancang media pembelajaran yang kreatif serta menarik sehingga terbentuknya semangat belajar pada peserta didik kita. Salah satu model dan media yang saya gunakan yaitu di sini adalah model cooperative learning tipe Team Game Turnamen atau TGT. Nah, yang ada pada model pembelajaran ini saya berupaya merancang media pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yaitu terbuat dari kertas atau papan karton soal yang mana terdirinya berisi tentang soal-soal. Kemudian di sini langkah-langkah pembelajarannya saya membagi peserta didik itu menjadi 4 kelompok yang terdiri dari 5-6 orang siswa. Kemudian sebelum TGT atau game-nya dimulai, saya membagikan sebuah infografis yang berupa tentang materi atau topik ajar pada hari itu. Kemudian peserta didik dengan timnya dipancing untuk menyimpulkan atau memberikan argumennya tentang infografis atau materi yang bersangkutan. Setelah itu, barulah TGT atau Team Game Turnamen ini dilaksanakan, yang mana peserta didik itu dengan timnya berjajar berdiri berdasarkan timnya, lalu secara bergantian mengerjakan soal ke depan, dan apabila dia mampu berjawab, dia menjawab secara langsung, dan apabila dia tidak mampu atau kurang paham, dia boleh berdiskusi dengan timnya. Nah, ini adalah bentuk dari implementasi dari kurikulum Merdeka, yaitu menciptakan sebuah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang keempat, jabarkan profil pelajar Pancasila dan perwujudan pada pendidikan yang berpihak pada murid pada pendidikan abad ke-21. Nah, Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara Indonesia ini bersumber pada nilai budaya dan agama yang dimiliki oleh Indonesia sebagai kepribadian atau identitas bangsa. Hal ini berkaitan dengan pelajar Pancasila yang merupakan perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Lahirnya profil pelajar Pancasila ini diharapkan sebagai bentuk jembatan kembali membuat pembelajaran semakin berpihak pada peserta didik dalam abad ke-21 ini. Profil pelajar Pancasila ini memperhatikan faktor internal yang berkaitan dengan jati diri, ideologi, dan cita-cita dari bangsa Indonesia. Nah, kemudian dalam proses pembelajaran, para guru selalu menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, benar kritis, dan kreatif. Nah, pada prakteknya, pertama, profil pelajar Pancasilanya adalah beriman, yang mana bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia seperti berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Jadi kita sebagai seorang guru harus menanamkan profil pelajar Pancasila ini dengan membiasakan untuk para siswa itu berdoa sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Yang kedua adalah berkebinekaan, dapat dilihat dan menumbuhkan sikap saling menghargai sesama teman, menghargai budaya, kemampuan komunikasi, intelektual, dan berinteraksi dengan sesama. Yang ketiga ada bergotong royong, yaitu dengan menjaga kebersihan kelas dan juga lingkungan sekolah. Jadi peserta didik itu kita tumbuhkan nilai-nilai kerjasama dan gotong royongnya supaya dapat menjaga lingkungan, baik itu lingkungan kelas maupun lingkungan di mana mereka tinggal. Kemudian yang keempat ada sikap mandiri.
Itu dapat dilihat dari peserta didik itu bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Yang selanjutnya itu bernalar kritis, dapat dilihat dari peserta didik yang memperoleh dan memproses informasi dari gagasan, menganalisis evaluasi penalaran, kemudian merefleksi proses berpikir dan mengambil keputusan ketika proses pembelajaran. Yang keenam, peserta didik yang kreatif dalam membuat proyek dan dipajangkan di dinding yang dibuat dari kertas karton dan lainnya ya. Nah, yang kelima ada soalnya nih. Menurut Bapak atau Ibu guru, bagaimana strategi mewujudkan pendidikan yang berpihak pada anak yang sebaiknya diterapkan di lingkungan sekolah? Nah, seperti yang kita ketahui, tugas guru ini tidak hanya mengajar, namun guru seorang pendidik. Maka menyelesaikan materi pembelajaran ini memang penting. Namun, ada yang lebih penting yaitu bagaimana membuat peserta didik kita itu menyenangi ilmu pengetahuan. Siswa menganggap ilmu itu penting dan bermanfaat bagi kehidupannya. Apabila pemahaman ini bisa ditanamkan kepada siswa, maka mereka akan menikmati setiap detik pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, kemudian di sini berdasarkan pengalaman saya saat mengajar di sekolah, saya itu membuat peserta didik dalam kelas itu semua terlibat dalam proses pembelajaran, yang mana serta memiliki motivasi dan semangat dalam belajar. Saya mencoba merancang dan menerapkan berbagai model pembelajaran yang kreatif dan juga media pembelajarannya. Berikut saya jabarkan. Yang pertama yaitu ada cooperative learning tipe team game turnamen seperti saya paparkan di awal tadi. Yang kedua ada cooperative learning ular pekan atau ular tangga pendidikan Pancasila kewarganegaraan. Di sini cara mainnya juga sama, peserta didik itu dibagi menjadi 4 kelompok. Kemudian di sini ada pembagian link video tentang materi ajar yang sudah dibawakan pada hari itu. Kemudian peserta didik itu menyampaikan mengenai pandangan bagaimana bentuk dari kerjasama dari video tersebut. Lalu secara bergantian kelompok lain juga menanggapinya. Nah, untuk permainan dari ular pekan sendiri, peserta didik itu dibagikan nanti ular tangga, kemudian peserta didik secara bergantian mengocok dadu, dan apabila ada soal yang keluar, dia menjawab, begitu seterusnya sampai berakhir. Yang ketiga adalah problem based learning, penggunaan infografis dan juga quizzes. Nah, setelah dilakukan evaluasi, ketiga model yang sudah saya terapkan ini terbukti dapat meningkatkan motivasi juga serta semangat belajar dari peserta didik saya. Serta dapat dilihat perbedaan kondisi belajarnya yang pada awalnya hanya menggunakan model pembelajaran biasa seperti yaitu peserta didik itu terlihat seperti lesu, kemudian malas belajar, tetapi ketika adanya penerapan berbagai model pembelajaran berbasis kurikulum Merdeka ini, semua peserta didik dalam kelas itu mengikuti kegiatan pembelajaran dengan semangat. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.